Minasan konnichiwa. Oke guys, kali ini kita dari kelompok 6 ingin membahas tentang pelaku sejarah dan Saksi sejarah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Nahmaduhu jalla 'alal in'ami bi ni'matil iman wal islami. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Serta sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelaku sejarah memiliki peran penting dalam penelitian sejarah. Mengapa? Karena pelaku sejarah adalah orang yang terlibat langsung dalam peristiwa sejarah. Kesaksian pelaku sejarah juga menjadi satu-satunya sumber primer dalam penelitian sejarah. Pelaku sejarah selalu ingin menonjolkan perannya dalam sejarah. Ingatan pelaku sejarah mengenai peristiwa yang dialaminya selalu benar. Pelaku sejarah merupakan satu-satunya informan dalam penelitian sejarah. Maka dari itu, peranan para pelaku sejarah ini sangat penting bagi para peneliti sejarah dalam mendapatkan informasi dan sumber-sumber atau data-data yang valid, dikarenakan poin-poin yang kita sebutkan tadi. Lantas, siapa sih yang pantas disebut sebagai pelaku sejarah itu sendiri? Nah, dari berbagai sumber yang kami kumpulkan, pelaku sejarah yang paling tepat adalah manusia. Mengapa? Karena peran manusia dalam sejarah adalah sebagai subjek atau pelaku sejarah, di mana peristiwa sejarah berhubungan erat dengan aktivitas yang dilakukan oleh manusia, menimbulkan perubahan dan keputusan yang dihasilkan oleh sebagian manusia, memiliki dampak yang besar bagi masyarakat ataupun lingkungan. Sejarah tidak akan ada jika tidak ada manusia yang berhasil beradaptasi dengan baik dan membuat perubahan yang berdampak besar bagi peradaban. Sehingga dapat dikatakan bahwa manusia merupakan pelaku sejarah atau subjek dari terjadinya peristiwa sejarah. Berbicara mengenai pelaku sejarah sendiri terdiri dari dua kata, yaitu pelaku dan sejarah. Di dalam KBBI, pelaku ialah orang yang melakukan suatu perbuatan atau yang melakukan suatu perbuatan subjek dalam suatu kalimat dan sebagainya yang merupakan pelaku utama dalam perubahan situasi tertentu. Sejarah merupakan kejadian dan peristiwa yang berhubungan dengan manusia yang menyangkut perubahan nyata di dalam kehidupan manusia. Sejarah juga merupakan cerita yang tersusun secara sistematis atau rapi. Sedangkan kalau kita membahas tentang pelaku sejarah adalah orang yang secara langsung terlibat dalam suatu peristiwa bersejarah. Oke, dari yang kita sebutkan tadi mengenai pelaku sejarah, ada itu yang dinamakan pelaku sejarah sebagai sumber primer. Nah, sumber primer sendiri pada dasarnya adalah sesuatu yang memberitahu kita tentang sejarah atau peristiwa di masa lampau. Sumber sejarah dapat berupa dokumen, gambar, rekaman suara, buku, film, sinema, program televisi, objek, atau artefak. Nah, kalau yang saya sebutkan tadi itu adalah sumber sejarah sekunder. Sumber sejarah primer adalah sesuatu yang aslinya berasal dari masa lalu. Sumber primer adalah dokumen sejarah yang digunakan oleh para sejarawan sebagai bukti. Sumber primer memberikan bukti langsung atau tangan pertama tentang suatu peristiwa, orang, atau objek. Sumber sejarah primer dibuat selama periode waktu masa lampau yang sedang dipelajari atau diciptakan di kemudian hari oleh pelaku sejarah itu sendiri. Sumber sejarah primer mencerminkan sudut pandang individu dari peserta atau pengamat. Dengan kata lain, sumber-sumber ini sezaman dengan peristiwa dan orang-orang yang dimaksud dalam sejarah. Dalam konteks penelitian historis,
Sumber primer dari sejarah adalah sumber yang dibuat selama periode waktu tertentu yang sedang dipelajari. Sumber primer juga memungkinkan peneliti sedekat mungkin dengan peristiwa yang sebenarnya terjadi selama peristiwa sejarah atau periode waktu tertentu. Sumber sejarah primer bisa berupa kronik, sepotong tembikar, bahkan sepotong es glaser yang memberi data iklim tentang karbon atmosfer 1000 tahun lalu. Sejarawan mengarahkan kemanapun kemampuan terbaiknya dalam menggunakan sumber-sumber sejarah primer untuk memahami masa lalu dengan caranya sendiri, bukan melalui lensa modern. Salah satunya dengan menggunakan para pelaku sejarah tadi yang mengalami peristiwa dalam suatu keterlibatannya dalam peristiwa sejarah. Baik, langsung saja di sini kita akan membahas tentang saksi sejarah. Menurut bahasa, saksi sejarah adalah seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian dramatis melalui indera mereka. Misalnya tentang penglihatan, pendengaran, penciuman, dan sentuhan. Sebagai saksi harus mempunyai ingatan mengenai suatu peristiwa sejarah sehingga mampu menjelaskan perannya dalam peristiwa sejarah tersebut. Adapun menurut yang lain, saksi adalah orang yang mengetahui suatu peristiwa sejarah namun tidak terlibat dalam kejadian itu atau kejadian tersebut. Nah, teman-teman, saksi juga diwajibkan untuk menaati perintah ini, mengambil sumpah dan menceritakan kebenarannya. Di bawah ancaman pelanggaran hukum bila ia tidak melakukannya. Peraturan ini digunakan untuk memaksa saksi untuk memberikan kesaksiannya dalam suatu peradilan. Seorang saksi yang melihat suatu kejadian secara langsung dikenal juga sebagai saksi mata. Saksi sering dipanggil ke pengadilan untuk memberikan kesaksiannya dalam suatu proses peradilan. Setelah mengetahui pengertian dari pelaku dan saksi sejarah, terdapat perbedaan di antara keduanya. Perbedaan pelaku dan saksi dalam sumber sejarah terletak pada informasi yang diberikan, di mana sumber informasi yang paling valid terletak pada pelaku sejarah. Namun, karena para pelaku sejarah telah hilang, informasi yang sama validnya dapat kita temukan dengan mengumpulkan para saksi-saksi sejarah. Namun, informasi yang oleh para saksi sejarah bisa berbeda-beda. Untuk peristiwa besar, informasi yang harus dikumpulkan dari para saksi sejarah harus besar juga, bukan hanya sekedar mencatat informasi pada segelintir orang saja. Yang dimaksud dengan peristiwa besar atau penting di dalam sebuah peristiwa di mana terjadi sebuah hal yang sangat menarik perhatian umum dan kemudian membawa sebuah dampak besar yang mempengaruhi banyak orang atau masyarakat luas. Hal ini bisa digambarkan sebagai sebuah kejadian yang selalu patut diingat seperti sebuah pembelajaran. Di dalam penulisan sejarah, maka kita harus dari mengumpulkan pelaku ataupun saksi sejarah, kita juga harus mencari sumber sejarah. Dalam ini, sumber sejarah itu ada beberapa peristiwa yang terjadi masa lampau dan diungkap bila ada sumber sejarah yang mendukung. Sumber sejarah terdiri atas 1. Sumber lisan. Sumber lisan ialah keterangan langsung dari saksi dan peristiwa yang terjadi pada masa lampau atau dari orang yang menerima keterangan dari orang lain. Misalkan dahulu mungkin ada rekaman, itu bisa menjadi sebuah sumber atau hasil wawancara yang ditulis dalam majalah atau koran atau diabadikan juga dalam video, atau dari narasumber pelaku
seperti saudara, kerabatnya, atau anak-anaknya, atau dari saksi sejarah, atau dari saksi yang pernah mengalami. 2. Sumber tertulis. Sumber yang diperoleh melalui peninggalan tertulis, seperti kalau di zaman dulu seperti prasasti atau tulisan-tulisan yang di batu gitu, atau dokumen naskah seperti naskah proklamasi. Itu juga menjadi salah satu sumber peninggalan yang tertulis, atau surat perjanjian seperti perjanjian ini, perjanjian lama di dalam pembebasan kemerdekaan Indonesia, di buku atau makalah atau majalah, dan masih banyak lagi. 3. Sumber benda atau artefak atau peninggalan yang memang terdulu. Contohnya seperti bangunan patung, atau mungkin ada peninggalan yang terdahulu seperti di zaman Belanda itu ada namanya kerja Rodi yang membangun dari jalan tol yang sekarang menjadi jalan tol di Jawa. Oke, yang kedua ada juga bisa jadi sumber primer. Sumber primer yaitu peninggalan asli sejarah yang seperti saya bilang tadi, yang seperti prasasti, kronik, piagam, candi yang benar-benar dari zamannya. Yang sumber sekunder yaitu benda-benda tiruan dari benda aslinya, atau sumber pustaka hasil penelitian para ahli sejarah, laporan penelitian dan terjemahan kitab-kitab kuno. Yang ketiga, sumber tersier atau sumber ketiga yaitu buku sejarah yang disusun berdasarkan laporan penelitian ahli sejarah tanpa melakukan penelitian langsung. Demikian video kami. Apabila banyak kekurangan atau kesalahan dalam kata atau ketidakpuasan penonton dalam presentasi kami mohon maaf. Jika ada kritik atau saran bisa ditinggalkan di kolom komentar. Oke? Demikian video kami dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.